Kembali lagi di Dewan Polit Indonesia. Di episode hari Rabu kita sudah bahas tentang review pertandingan-pertandingan di UCL yang berlangsung dini hari tadi. Sekarang kita akan preview pertandingan UCL yang akan tampil di dini hari nanti, menemani waktu sahur kita. Dan ini pertandingannya seru-seru banget. Wow. Ini bahannya para pundit kita ini udah tebel-tebel banget. Apalagi ngomongin Dortmund lawan PSV Eindhoven. Ini kosong bang. Ini gue yakin kalian akan bisa memberikan performa terbaik kalian. Let's go guys. Let's go. Apa yang akan kita saksikan nih? Pertandingan antara tim Belanda dan tim Jerman ini. Dua negara yang selalu bermusuhan. Selalu ada rivalitas. Selalu ada drama kalau timnasnya. Silakan duluan deh Mas Haryo. Sebagai pembuka jalan untuk yang lain Mas. Ya termasuk saya Mas. Ya harapan saya dari omongan Mas Haryo ini bisa ada follow up question yang lain. Ya balik lagi kalau PSV history kita bicara kan, ya walaupun mereka sempat juara tahun 88, tapi kan setelah kesini jarang banget nih tim ini punya prestasi. Palingnya terakhir semifinal di era Gus Hiddink, pas Lee Yong Pyo segala macam ya, Pak Jisung ya yang main di posisi itu, back. Pelatih apa yang asalnya dari Jawa Timur? Aduh. Gus. Gara-gara. Ya. Kalau ini kan Hus, kalau Belanda Hus. Beda. Jadi gue nggak ngelihat, walaupun kemarin sempat main satu sama, gue nggak ngelihat mereka bisa mempersulit Dortmund ya. Dortmund juga juara juga cuma sekali sih tahun 96, cuman itu lawan Juventus ya? tahun Juve. Iya. Lars Ricken gol ketiganya. baru masuk. Iya. Cucus. Karl-Heinz Liedle. Ya. Tapi makin kalau kesininya kan lebih stabil permainan Dortmund. Siapapun lawannya mereka bisa come up with plan, siapapun pelatihnya mereka punya kemampuan. Dan gua ngeliat sekarang ya walaupun di liga pun masih posisi 3 atau 4 ya di Bundesliga, ya tapi kestabilan itu tetap mereka bisa perlihatkan di Liga Champion. Lolos dari grup juga sebagai juara grup itu kan suatu bukti juga. Ya. Di tengah kepungan tim-tim yang cukup sulit juga kan pada waktu itu, PSG, Milan, Newcastle salah satunya. Mereka bisa lolos sebagai juara grup. Jadi gue tetap melihat permainan seru karena Dortmund pasti ngambil kendali permainan. PSV bukan tipe tim yang defensif. Mereka juga akan ngeladenin terbuka. Justru ini makanan bagi Dortmund. Jadi gue ngeliat Dortmund akan menang dengan relatif mudah ya. Ya sambil lo bicara tadi Mas Aryo, saya lihat bahwa Rizal ini ngelirik gue ada 7 kali lah. Jadi kayaknya itu dia pengen banget ngomong. Jadi kalau itu gue kasih Virgi silakan sih. Lu pasti punya data yang lebih lagi tentang PSV dong daripada Mas Enggak, Haryo. gue bilang ini kosong Dortmund. Ya kan? Ayo dong. Enggak, kalau gue kan lihat Dortmund dari konteks grup neraka itu tadi kan. Kayak gue berapa kali nonton pertandingan mereka juga ngarapin mereka kalah. Kan awalnya itu kan salah satu tim yang diharapin bottom of the group F itu kan tim-tim besar supaya Newcastle lolos. Oh iya, sorry. Iya kan? Gue lupa yang itu. Ada motif. Iya, ada motif, benar. Ternyata kok jago gitu. Ternyata kok Terzic yang dikatain dia berapa kali kesulitan kalau laga-laga menghadapi tim so-called yang lebih elit dari tim mereka, dia suka minderan mainnya. Tapi ternyata dengan pemain yang ada sekarang itu lebih baik, apalagi Sancho ya. Sancho ketika datang nggak selamanya dia perfect, beberapa kali juga dia melakukan kesalahan, tapi ada momen-momennya pemain itu, kecepatan Gino Bitten siapa namanya itu juga ya, itu juga membahayakan. Fulkrug kalau pada harinya mengerikan, tapi kalau main di Dortmund itu seperti yang Newcastle kayak kemarin di ketemu, Anfield. Iya Yellow Wall, ketemu Yellow Wall gila banget, emang itu atmosfer game changer ya. Atmosfer game changer, atmosfer yang bisa memberikan tekanan kalau misalnya ya with all due respect, tapi kayak kalau misalnya masih PSV seharusnya mereka masih bisa lewatin ya. Baru nanti setelah itu ya tergantung hasil undiannya seperti apa. Harapan gue tinggal di lu Jal. Lu pasti punya sesuatu tentang PSV. Bisa bang. Ya kan? PSV Dortmundnya sekalian tentang nih. PSV lu pasti punya sesuatu yang bisa dibagikan untuk jebret tim nih. Kalau PSV dia di fase grup juga sebenarnya penampilannya atraktif. Gue suka sama mainnya di wingernya itu ada si Johan Bakayoko tuh salah satu the one to watch juga. Tapi kalau ngomongin ini akan menjadi pertandingan yang menarik, gue justru nggak melihat itu sebagai pertandingan yang akan menarik karena Dortmund ketika 2 pertandingan awal di fase grup emang terseok-seok. Tapi setelah itu kan mereka bisa jadi juara grup karena mereka beradaptasi gitu sama cara permainan. Mereka nggak lagi main secara atraktif. Mereka bisa menangnya cuma 1-0 lawan Newcastle. Habis itu cara menang yang aman-aman semua. Dan PSV pun juga belakangan
cuma lawan Arsenal doang dia main terbuka di fase grup. Sisanya dia juga mainnya agak tertutup walaupun mereka juga punya kemampuan olah bola yang cukup baik. Tapi gue justru melihat game ini akan jadi game seri dan harus dipisahkan sama penalti juga karena ya itu Dortmund bisa sampai titik ini, bisa nyampe di babak knockout justru karena mereka switch taktik, switch permainan dari yang tadinya selalu atraktif, selalu nyoba nyerang pakai ideologis mereka sendiri. Tapi ketika harus hasil cara permainan tersebut hasilnya cuma 0 poin, akhirnya mereka switch taktik jadi taktik yang lebih pragmatis, baru mereka bisa menang mendapatkan poin-poin penuh. Jadi gue ngeliat ini akan jadi laga seri lagi menurut gue harus dipisahkan Apa yang tentang PSV-nya apa? Gue butuh yang kayak kalau penonton tuh lihat ini kayak what's in it for me dari Rizal gitu. Kalau kita sekarang sebagai seorang pandit itu harus bawa sesuatu yang kalau penonton lihat tuh dari Mas Aryo gue akan dapat ini, dari Virzi gue akan dapat ini, Valen akan dapat ini. Rizal ini dari komen-komen banyak yang belum jelas dapat apa dari lu gitu. Apa yang coba lu you have to sell it gitu loh. PSV ini sebenarnya kalau di fase liganya di Eredivisie-nya juga sebenarnya juga penampilannya cukup atraktif juga, bagus juga. Ini penonton orang yang nggak nonton PSV nih Jal. Iya. Nah lu kalau nerangin kayak gitu tetap mereka nggak punya bayangan karena dia nggak pernah nonton. Karena menurut gue the one to watch-nya tadi yang gue sebut itu tuh Johan Bakayoko. Main WE nggak boleh one to. Enggak. One to watch itu yang layak untuk diperhatikan bang. Pemain yang layak diperhatikan. Pemain yang layak diperhatikan tuh. Menurut gue selain itu nggak ada faktor pembeda lagi. Ada juga pemain si Firman ya. Firman kemungkinan juga nggak akan diturunkan karena ada faktor cedera juga. Jadi sebenarnya mungkin tim ini yang bisa jadi pembeda itu cuma si Bakayoko doang. Kalau jadi lini depan, Luke De Jong gue nggak bisa berharap banyak lah karena kita tahu kapasitas dia, kualitas dia juga Top scorer loh dia. Top scorer tapi kualitas di knockout menurut gue Jadi yang akan membuat membantu. lo malah lu bilang ini akan adu penalti. Karena- apa poin value-nya dari PSV? PSV juga nggak akan main secara terbuka dan dia akan pragmatis juga selayaknya mereka di fase grup ketika mereka lolos di fase grup tersebut. Lu udah Makanya pernah gua belum bilang nonton di Dortmund? seri. Di Dortmund belum pernah. Nggak usah, berarti lo nggak usah punya hipotesa itu. Seri bang kalau di gue seri. Oke, kalau emang menurut lu seri ya gini ya. Jadi kalau misalnya kolom komen gue tahu nih sekarang ya, ini banyak yang menghina gue di kolom komen. Karena dianggap gue matiin omongannya Rizal terus. Karena hari ini semuanya ini nggak ada yang antagonis. Jadi gue yang akhirnya harus antagonis. Kalau ada Justin gue enak, gue jadi protagonis. Karena ada yang antagonis. Ya, jadi lo nggak boleh baper. Nggak pernah bang. Nggak pernah kan? Ya, jadi inilah cara buying time episode yang kedua ini. Nah, let's talk about Atletico versus Inter. Nah, ini pasti seru sekali karena di pertama menang 1-0 dan teman-teman waktu itu juga yang waktu itu nge-review ini bilang bahwa ini menjadi sesuatu yang menguntungkan Inter juga, ada 1 gol di sana ya gitu, meraih kemenangan lah gitu. Tapi Atletico akan main di kandang kan nih Mas ya? Yes. Hari ini kan akan main di Wanda ya. Nah, gimana Mas Aryo? Ini gue sih lebih ke Atletico ya, gue nggak tahu deh, kayak lu Inter deh. Gue juga waktu itu Atletico. Gue bilang Atletico 1-0. Sayang sekali Inter cuma bisa menang 1-0. Makanya gue bilang kayaknya Atletico nih bisa mencuri based on apa yang mereka biasa lakukan ketika mereka jadi tim di kandang. Tapi menuju ke sini kok mereka goyang gitu. Lo lihat di La Liganya? Di La Liganya pertandingan yang mereka jalani terakhir kalah sama Cadiz, bahkan mereka kalah sama Cadiz. Itu bukan Atletico banget gitu loh. Dalam apa kebobolannya tuh begitu mudah. Yang biasanya kita tahu tim ini dalam kebobolannya kan susah. Tapi ini kok tim cenderung mudah untuk bisa membypass lini tengah, lini belakang mereka dengan si Oblak jadi oblok kali ya. Jadi oblok. itu justru makanan pemain-pemain Inter untuk bisa menerobos mereka. Kita tahu gimana Inter dari sisi permainan sekarang udah jauh lebih evolve. Musim kemarin kalau dia ketemu City dengan permainan kayak sekarang ini, belum tentu City kemarin menang kalau gue lihat ya kalau di Inter nih ya. Iya, Inter sekarang dia jauh lebih lengkap dari sisi semuanya. Gaya main, build up, memanfaatkan kedua wingback mereka. Lalu ketambahan Marcus Thuram di sisi depan, Barella, Calhanoglu sama satu lagi Mkhitaryan, itu tampilnya tiga-tiganya tuh kayak udah susah untuk bisa digoyang. Kok gue cenderung Inter nih bisa nih mencuri angka di situ ya. Tapi balik lagi di situasi terjepit Atletico, Simeone kerap mengeluarkan daya magis dia lah. Siapapun pemainnya tiba-tiba bisa mencuri gol. Angel Korea lah tiba-tiba muncul lah dari belakang. Hermoso bisa mencetak gol lagi bola-bola mati yang kayak gitu-gitu. Jadi gue rasa justru ini yang gue bilang mungkin akan ada sampai babak perpanjangan waktu. Kalau tadi sih gue bilang murni kemenangan. Iya, kalau menang 1-0 gitu ya, beda 1 gol juga, jadi bisa ditambahin gitu. Sih, lu nggak setuju sama Mas Aryo?
Gua itu ngelihatnya ini justru mungkin salah satu partai paling berbahayanya bagi Inter ya. Karena kita lihat Inter di Serie A kan bisa gelundungin lawan gampang banget. Bisa apa? Gelundungin. Gelundungin. Gulingin. Bolonya aja yang kemarin menang 6-0. Mereka matiin pakai pemain-pemain cadangan gitu. Tapi kalau itu tadi yang Mas Aryo bilang bahwa keunggulan 1-0 dari leg pertama tuh kecil banget apabila kita melihat konteks laga. Kita ngelihat si Atletico Madrid gak ada shot on target pada laga tersebut dan kemudian kita lihat Arnautovic itu seharusnya bisa dapat hat-trick mungkin atau dan beberapa pemain lain Inter juga bisa dapat lebih. Keuntungannya bagi Inter adalah mereka bisa mengistirahatkan pemain di laga lawan Bolonya kemarin, Lautaro, Marco dan lain-lain. Tapi Alexis Sanchez. Iya, Sergio Conceição juga main. Alexis Sanchez masih main kan? Masih. Masih. Iya. Dan kalau kita lihat Gue juga baru tahu loh dia masih main. Pas yang kemarin, lu nggak ada tahu ya? juga. Ada. Tapi gua kira dia lagi di Marseille. Udah balik lagi, udah ke sini sekarang. Lu nggak tahu juga ya? Tapi nggak mau diperpanjang kan? Hah? Nggak mau diperpanjang kan dia? Lu lagi disamain sama Sergio Conceição. Berarti lu sempet kayak gua lu. Gojek kaget ada dia lagi. Ada Sempat dia. blank. Ada. Iya, ternyata ya. Seko yang nggak ada ya. Edin Dzeko. Edin Dzeko. Udah tutup bareng sama Berentok. Namanya jadi berubah. Oh ya, Mako. Iya. Ya Inter masalahnya rekor mereka kalau main ke Spanyol jelek 10 laga tanpa menang. Nah ini di dari tadi Spanyol. nggak keluar. Dari tadi nggak keluar. Coba gimana? Soalnya kosong. Iya kalau yang gue lihat Inter tanpa kemenangan dalam 10 laga tandang ke tim Spanyol. Sementara Atletico justru sebaliknya. Mereka kalau ngadepin tim Italia di kandang mereka menang 7 dari 8 laga. Mereka itu yang bikin sulit. Dan kalau misalnya yang menjadi masalah memang mencetak gol bagi Atletico karena Atletico tuh hanya mencetak 3 gol dari 8 laga di babak knockout Liga Champions sejak 2020. Problem yang diperparah oleh cederanya si Morata ya dari leg pertama karena Morata itu top skor bersama siapa satu lagi. Tapi sekarang udah balik deh. Udah balik ya? Morata bisa. Iya, kalau Morata ya pertama Griezmann. Tapi kalaupun dia balik kan sempat absen 4 laga. Iya. Jadi mungkin nggak dalam kebugaran penuh. Nah, itu yang mungkin jadi handicap. Tapi kalau mereka bisa menekan Inter dengan lini depan itu, maybe anything can happen, bisa aja. Jadi lo belum yakin yang mana? Ya, walaupun nggak yakin dengan kemampuan Inter tadi, tapi kita tahu Inzaghi dalam babak knockout itu dia different beast emang itu emang udah luar biasa dia Walaupun pasti bisa Coppa aja Italia ya seringnya ya. Ya tapi bisa kemarin sampai ke final lumayan juga Mas. Iya. Emang dia oportunis ya Inzaghi ya dari dulu kan. Oliver Kahn aja dia bobol orang mau maksudnya kepala jadinya kaki ya kan. Inzaghi yang beda. Inzaghi yang mana nih? Beda ya. Debang. Itu abangnya. Abangnya. Nah kita juga punya line up dari kemungkinan line up dari kedua tim ya kita lihat ini ada Cerezo Osaka ya sama belum Tokyo Verdy itu. Bentar Ini siapa nih Rijal. Nah ini komposisi 5-3-2 sebenarnya komposisi yang sebenarnya Simeone banget lah. Dari dulu seharusnya Simeone kalau udah tampil begini apalagi pertandingan knockout sebenarnya mereka bisa ngelewatin tanpa kebobolan, golinnya 1 atau 2 mereka cukup untuk ngelakuin itu. Tapi anehnya di musim ini mereka golin sanggup. Mereka golin lebih dari sanggup lah kalau gue bilang 1 gol, 2 gol, 3 gol mereka udah sering ngelakuin itu di musim ini. Tapi anehnya lini belakang mereka sangat gampang digoyang untuk musim ini. Enggak cuma lini belakang, kiper pun gue lihat nggak sekuat musim-musim sebelumnya dan nggak usah heran karena belakangan walaupun tadi datanya ini Griezmann nggak akan main nih. Diragukan Bang karena masih agak cedera dia, cedera. Walaupun tadi Bang Virji menyampaikan data dia kalau tampil di kandang tampilnya bagus banget, terlebih lawan tim Italia, tapi Atletico dalam beberapa tahun terakhir kan emang ini sangat mudah untuk tersingkir di babak knockout. Bahkan nggak heran musim lalu pun nggak lolos dari babak group stage gitu. Sebenarnya decline Atletico itu emang udah dimulai dari musim lalu kalau gue bilang dan musim ini menurut gue mereka cukup atraktif dalam hal ngegolin. Tapi kalau dalam soal mempertahankan keunggulan atau menang cara mereka kayak dulu banget tuh menang cara 1-0, 2-0 mengantarkan mereka ke final segala macam itu udah hilang banget. Dan menurut gue that's why Inter bakal lewatin ini dengan mudah menurut gue. Ini mana menurut lu mudah? Mas Aryo menurut Mas Aryo ini yang balik nih jadi balik. Tabrakan terus ya. gitu. Menurut gue ini malah mudah buat Inter main di Wanda Metropolitano. Yes. Bahkan lu pun bingung. Susah. Iya, gue bilang nggak Lu aneh bakal sendiri. Ya. beda Bang, ini agak lain. Iya. 7 juta. Udah 8,9. 8,9 sekarang. Nggak update dong. Ya lu sih. Lu Alexis Sanchez juga. Ya emang ada. Emang ada sekarang di Sanchez. Tadi lu ngomongin siapa tadi?
Atleti. Apa? Griezmann. Bukan tadi, aduh gue jadi lupa lu tadi ngomong apa tuh? Ini Simeone. Ya, Decline tuh menurun. Dari penampilan performa. Kalau timnya. lawannya decline Apanya? apa? Improve mah. Kalau berarti naik. dia bagus, Improve menuju prime biasanya kalau konteks-konteksnya begini. bukan ini pakai decrease sama increase. Incline berarti. Iya makanya gue decline kok incline dong. Declining Bang, menurun. Nah kalau naik increase, decrease sama nggak incline. bisa dong, kan pakai decrease increase. Enaknya declining. Enggak, ini gue harus perjelas orang sok bahasa Inggris begini nih. Begitu kita uji, lo kok nggak nyambung gitu loh. Kok improvement? Kok improvement dari decline gitu? Istilah data lah. Ya enggak dong, makanya lu jangan membodohi jebret tim, kayaknya keren gitu. Menurun aja deh konteksnya. Want to watch lah. That's why you have to finish the sentence. Asik. Jangan cuma 1-2 kata gitu. Understood. Ya kan coba finish it with sentence gitu loh. Ya kan decline. Naiknya apa? Improvement. Sungguh konyol sekali. Ya kan? Ya tapi lo bilang tadi ini tim Inter Milan sekarang mainnya kayak gitu. Gua harus pakai analisanya si Koci yang mengatakan bahwa ya lu nggak bisa jadikan patokan kalau tim yang bermain di Liga Italia katanya kan. Ketika dia bermain bagus di sana ya ketika di compare dengan negara lain ya ternyata bahwa Italia tuh nggak sebagus itu gitu kalau menurut dia kan gitu. Gue mewakili dia nih kalau memberikan pertanyaan ke lu, menurut lu gimana? Kayak contohnya deh gini, misalnya kayak Arsenal kan ternyata lawan Porto 2 kali kesulitan tuh padahal dia menang gede mulu di Liga Inggris dengan lawan-lawannya sebelumnya gitu. Enggak lah. Ya ini kan kita ngelihat ini kan secara komprehensif. Ya. Maksudnya dari sisi main, dari sisi defense, dari sisi attacking, semuanya tuh memang improvement. Wih. Dapat validasi nih. Semuanya tuh nunjukin memang kemajuan yang di atas rata-rata gitu dari sisi mainnya. Game plan-nya yang susah dibaca lawan. Yang tadi gue bilang di Marco sama si Dumfries juga tampil luar biasa dari sisi operan mereka dan juga menyisir kedua sisi lapangan. Editionnya dari Marcus Thuram membuat Lautaro itu nggak menjadi ujung tombak sendirian gitu. Dia punya pemain lain yang bisa kontribut gol juga cukup banyak. Belum tambah pemain cadangannya selalu bisa ngasih edition gol ketika masuk sebagai pemain cadangan. Jadi gue ngeliat secara keseluruhan emang improvement itu ada. Either lo main di liga apapun nggak ada kaitannya menurut gue gitu. Emang di liga itu pun dia kelihatan dominan banget. Emang secara kualitas tim ini memang paling siap untuk juara Serie A gitu. Tapi kan harus kita lihat juga permainannya. Permainannya tuh betul-betul bisa mendominasi semua tim secara Inter nih musim lalu sampai final. lawannya City ya? Kalau Lawan City, City, Bang. Iya benar. Iya. Cuma kalah 1 gol ya? 1 gol, golnya Rodri doang. Itu pun susah gitu kan si City ketika ngelawan dia. Dan tadi Virzi sempat bilang emang ini jagoannya kalau bicara knockout stages. Emang tahu gimana cara main kandang dan juga tandang itu. Cuman ya balik lagi gue ngelihat history tadi Atletico walaupun emang nggak seganas lagi ketika defense-nya susah ditembus, tapi mereka tetap bisa mencari atau mencuri ya kemenangan di saat-saat sulit. Jadi gue ngeliat akan sulit bagi Inter untuk bisa tampil menang mudah gitu lawan Atletico dengan apa yang tadi lo bilang di Italianya kayak gimana, tapi nggak ada kaitannya sebetulnya dengan permainan nanti. Jadi maksudnya analisa ataupun juga biasanya itu menjadi hipotesanya Justin tuh menurut tuh nggak nggak bisa dijadikan satu patokan. Iya. Ya maksudnya lu kalau Inter kasusnya beda sendirilah menurut gue ya. Kalau untuk kasus Milan mungkin agak sedikit berbeda karena dari sisi permainan pun mereka nggak seajek Inter gitu di Serie A-nya. Walaupun sekarang mereka udah peringkat 2 kan si AC Milan. Tapi dari sisi permainan itu masih banyak bolong-bolongnya, masih banyak gampang tereksposnya dari sisi lawan. Ketika main di Europa League pun kelihatan juga mereka kayak gitu. Kemarin lawan Slavia Prague susah banget mereka untuk bisa mempertahankan kemenangan, untuk bisa held the domination itu walaupun babak pertamanya bagus tapi babak keduanya declining. Nah itu dari sisi itunya Inter gue belum melihat mereka di Eropa pun mengalami penurunan atau inkonsistensi. Gue belum lihat Inter punya itu. What's so special about Simone yang satu ini? Inzaghi. Iya, kan lu tadi ngomong Atau Diego Simone. Itu udah sering kita bahas. Nih. Iya, secara Dia kepelatihan. beneran emang Dia pelatih apa ya? yang oke menurut lu? Iya, dan dia bisa menemukan lebih dari satu cara untuk menang. Kayak ketika melawan Bolonya,
golnya datang dari umpan silang back tengah kiri yang diselesaikan diving header oleh back tengah kanan di dalam kotak penalti. Itu di saat dia menurunkan pemain-pemain cadangan ketika timnya butuh untuk rotational Mungkin juga dia lihat menghadapi TA laga ini. sama Robo. Iya, tapi TA Robo kan wingback sayap. Ini benar-benar literally back tengah, center back. Dan itu membuktikan bagaimana caranya dia juga mengembangkan permainannya duetnya Lautaro Thuram dan juga bagaimana dia bisa reinvent ya, menciptakan kembali Calhanoglu sebagai seorang regista yang bisa luar biasa bermain di posisinya, yang punya lengkap di lini tengah, tapi lagi-lagi ini semua juga hanya bisa datang kalau di Serie A. Menurut gue sih masih Mercato ya adalah faktor utama dalam menuju juara. Dan kalau kita lihat di sini, Iya, taruh. Nah, apa sih emang orang lagi pada sabrar, iya bang, Lanjut. itu banget. Mercato tuh transfer. Iya transfer, bursa transfer. Jadi Marotta itu Allenatore dibalik apa? itu pelatih Expulso, di kartu merah, portiere, kiper, centrocampista, di gelandang, attaccante, penyerang dong, difensore. back lah. Berarti kamu orang Italia lagi. Kan ini Calcio zaman kita kan sama Iya. bang. Pak Entong, Dik doang. doang. Era. nggak tahu kan lu? Enggak tahu. Tahu ini. Anak sekarang tuh harus belajar. Baru menemukan hipotesanya aja. Gitu. Bang. Simone Inzaghi, World class. Udah world class kalau menurut terima gua. kasih. Baiklah kalau begitu, akan menang mudah, akan sulit Sulit menentukan sih, siapa yang ya. lolos. Kalaupun Inter yang lolos tapi adu penalti Mas ya. Apa lu tetap si Atletico? Kayaknya Atletico sih gua. Lu tetap Atletico tapi bakalan sampai perpanjangan panjang, waktu panjang. atau adu penalti. Oke, berarti ini tiga-tiganya punya Beda. penglihatan dan visi yang berbeda-beda sehingga akan menyulitkan yang nonton juga ya untuk yakinnya kemana. Ya agak sulit juga. Ya yang jelas nanti pertandingan ini akan menemani waktu sahur ya di dini hari nanti, dan jangan lupa kalau kita nanti ada live di platform yang depannya T itu setiap membuka puasa. Jadi tidak di YouTube tapi di platform T itu. Kemudian juga nanti rencananya kalau gue bisa melek gitu ya di dini hari ada live yang T itu juga tapi di akun gua. Pokoknya nanti di sore dan di sahur, di menjelang buka dan sahur kita akan bagi-bagi hadiah lah buat kalian ya. Namanya juga harus ngosongin barang dari rumah. Ya kan, maksudnya ngosongin barang dari rumah karena udah kepenuhan gitu loh. Dan juga nanti kita akan ngomongin lagi tentang hasil-hasil tapi dari Liga Inggris ya. Hasil doang ya? Cuma satu Liga Inggris kemarin ya. Yang mau kita bahas hari ini ya. Sama preview Liga Eropa ya. Oh iya, ada preview Liga Eropa ya. Bagus lah kalau begitu. Kita sudahi dulu episode yang kali ini. Kalau mau tahu tentang hasil Liga Inggris kemarin sama preview Liga Eropa, kita bungkus dalam satu episode selanjutnya setelah ini. Tetaplah di DPI.